Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat kreasi Lubis? Jumpa lagi setelah sekian lama, sobat kreasi Lubis tidak melihat konten ya. Ini kita hari ini akan sharing bagaimana caranya untuk mengganti shock breaker depan dari mobil Kia Visto ya. Kia Visto, mobil Korea, city car unyu-unyu, keluaran tahun 2002. Kali ini kita akan sharing untuk bagaimana caranya mengganti shock breaker depan ya. Seperti ini barangnya, shock breaker depannya. Nih, itu yang lama. Kemudian juga kita akan ganti rubber mounting shock yang bagian atas seperti ini ya. Kiri kanan kita ganti sepasang. Ini yang pertama tentu kita buka roda depan ya, sebelah kanan. Sudah kita jack bagian sasis, kemudian buka ban. Nah, setelah buka ban, selanjutnya teman-teman yang tidak punya tracker, alat tracker, dipasangi kawat seperti ini ya, 3 sisi. Nih, supaya apa ini bahasa bengkel luarnya, tercacing. Tercacing. Saya kalau pakai bahasa teknikal nanti ada yang bertanya-tanya. Leaf spring ya, kalau bahasa teknikalnya leaf spring, tapi kalau untuk bahasa bengkel luar tercacing dia bilang. Nah, ini kita pasangi kawat seperti ini untuk megang percacingnya agar tidak mekar ya, supaya nanti waktu kita buka shock breaker dari percacingnya itu dia tidak ngembang. Kalau bagi yang punya tracker bisa ya pakai tool tracker, kalau yang nggak ada ya pasangi kawat begini aja, lebih murah. Oke, setelah itu bisa buka dua baut mounting ini ya, baut 19 buka aja. Saya tahan satu dulu. Selanjutnya di bagian atas kita buka nut pengunci asnya shock breaker ya, terhadap rubber mountingnya tadi. Setelah kendor, ini ditahan, ini kan ada 2 sisi supaya dia nggak ikut mutar terus. Jadi yang sisi atas ini ditahan pakai kunci Inggris, yang bawahnya pakai kunci ring pas 19 ya. Kemudian ini pakai kunci shock 14, kunci shock seperti itu. Dikendorkan yang 3 ini ya, yang sudah saya kendorkan kita lepas. Jadi kalau teman-teman mau ganti shock breaker depan sendiri, bisa mengikuti tutorial dari kreasi Lubis ini ya. Dari sini nutnya sudah kendor semua. Oke, selanjutnya kita buka yang ini, mounting bawah. Sebentar karena tangannya cuma satu, belum ada tripod buat megang kamera HP. Tak buka dulu ya, tak pause dulu, tak buka shocknya dari dudukan housing. Nah, oke, sekarang shocknya sudah terlepas ya. Ini dia barangnya, shock breaker depan dan percacing. Bagian atas ini rubber mounting ya, atau karet shocknya. Ini akan kita pretelin. Simak terus videonya. Ini dulu dia pakai merek apa ya? Wah, udah basah nih. Apa ya?
Yang pasti Global Auto, bukan ori ya, yang pasti bukan ori. Ada tahunnya nggak ya? Oh, Mando, produk Mando ini bagus ya. Cuma mungkin sudah lama kali ya. Yang kita punya yang mau kita ganti merek Trivindo. Kata sobat-sobat semua sih ya mending lah, lumayan lah. Bagus banget juga enggak, katanya yang bagus itu yang ini, yang apa namanya, gas, tipe gas. Kalau ini kan tipe oli nih. Jadi dia kalau oli itu ditekan dia masuk, ditarik dia mau keluar. Jadi jangan bilang yang ini bocor ya, karena memang tipenya yang oli. Kalau yang gas itu yang baru ditekan kemudian dilepas, gasnya keluar sendiri. Nah itu baru yang model gas. Kalau yang model oli memang tipikalnya kayak gitu, kita tekan dia masuk ndelep ke dalam, kita tarik dia keluar, dia nggak akan masuk lagi gitu. Secara fisik sih agak sedikit berbeda ya. Ya namanya juga sama-sama bukan ori ya. Kayaknya cuma dudukan ini deh. Dudukan apa namanya, kabel rem kabel rem. Itu aja. Yang lain mudah-mudahan sama. Rubbernya juga terlihat sama lah harusnya. Jadi gitu guys, sebelum mengganti sesuatu, membeli sesuatu, pastikan sama ya, serial numbernya, keluaran tahun berapa ya, harus diperhatikan. Kadang-kadang merek sama ya, Kia Pisto buat Kia Pisto, tapi tahun pembuatan berbeda. Ada juga perbedaan fisik, bisa dipasang nanti. Oke, kita akan pretelin. Oke, jadi sudah kita pretelin ya. Ini urutannya tadi begini ya, mangkoknya. Kemudian ini rubber mounting. Kemudian ada apa tadi? Seal. Saya ambil seal udah saya taruh tuh. Ada seal kayaknya. Ini sok yang lama. Kalau lihat bekas bersih seperti ini pinggirannya, berarti kan oli bocor ya. Kalau asnya sih nggak ada yang baret, asnya nggak ada yang baret. Adek pegangin dulu, video kan ayah, pegang aja, jangan dipencet-pencet. Lihat di sini, video kan yang ini ya, yang ini video kan yang ini. Lihat ini yang ini kan nggak ada. Cepat ya, 9 detik lagi ya foto ya. Kita bedakan dengan yang baru. Ya cepat-cepat ya. Pencet kan? Ini asnya gede. Pencet. Oke, lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini shock yang lama, ini shock yang baru merek Trivindo. Yang lama ini tadi kalau di bodinya sih ada tulisan Mando ya, Made in Korea lagi. Mando, Made in Korea.
Global Auto genuine parts suppliernya. Ini lebih panjang ternyata, bedanya berapa tadi saya ukur pakai meteran, kurang lebihnya 5-8 mili ya, beda ketinggian. Jadi lebih tinggi yang Nando, yang Trifindo ini agak lebih pendek. Dan Trifindo yang ini juga mereknya Cina, apa aja pokoknya sekarang made in China. Begitu guys. Kalau beratnya kurang lebih sama deh, walaupun kayaknya sedikit lebih berat Nando. Ya mudah-mudahan saja awet, merek Trifindo ya, yang seperti ini bungkusnya. Kemudian ini rubber mountingnya, rubber set bagian atas. Oke, sekarang dipasang. Ini percacingnya tadi akan kita rakit kembali ya. Mau kita cuci-cuci dahulu biar kelihatan ganteng. Oke deh. Nanti deh kita bahas video selanjutnya setelah kita rakit. Saya mau cuci-cuci dulu komponennya. Oke. Atas yang lama, kalau fisik sih nggak ada kelihatan pecah ya rubbernya. Kalau shock juga asnya masih bagus, nggak ada baret. Cuma ya memang area sini bersih, nggak tahu bersihnya karena oli atau memang karena ada ketutup boot. Areanya sini bersih seolah-olah ada bocor gitu. Yang pasti dipakai udah jeduk-jeduk. Oke, ini penampakan shock yang baru yang sudah terpasang ya. Jadi sudah dirakit tadi dengan shock yang baru sama per cacing. Kemudian mounting rubber yang atas baru. Ini penampakannya setelah dipasang. Jangan lupa dikunci sampai mentok. Ini ditahan ya supaya asnya nggak mutar. Ada sedikit kendala tadi ini masang, sempat tidak masuk antara baut sama lubang yang di sasis. Usut punya usut saya lihat stupnya itu makar. Tadinya saya kira barangnya nggak sama, nggak cocok gitu ya, karena KW kan mungkin kan. Rupanya perlu sedikit sentuhan kasar saja. Nah ini kan ada stupnya ini membentuk segitiga, jadi lubang ke sasis itu tadi sempat tidak ketemu. Akhirnya saya masukin nut, murnya masukin, pukul sampai dia lurus ya, rata. Ini kan kelihatan agak mekar dia nih, kayak nggak ketemu dengan lubang di sasis. Itu aja sih kendalanya tadi. Bagi teman-teman yang mau masang nanti, siapa tahu dapat pengalaman yang sama, cara ngakalinnya kayak gitu ya. Oke, udah selesai, tinggal pasang ban saja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Nanti akan saya teruskan lagi dengan video review shocknya ya. Untuk yang kiri sama aja, prosesnya sama, bongkarnya sama, masangnya sama. Jadi untuk yang kiri saya skip aja videonya, cukup yang kanan aja sebagai contoh ya. Jangan lupa nanti teman-teman juga buang lagi ininya, per kawat pengunci pernya ini, supaya bisa main lagi. Jadi itu tadi gunanya kalau kita nggak punya tracker di rumah, gunakan kawat. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah menonton Sobat Kreasi Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.